Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat. Saat ini Umi sama Gus sama Mas Bambang ada di Kota Malang. Lagi ngapain? Alhamdulillah lagi lihat-lihat motor gede. Si Tris tuh hobi naik motor gede. Dulu kita udah pernah punya motor gede kayak gini, warnanya merah. Nah, ini warna merah keluaran tahun 2020. Berkah apa? Berkah sholawat ya. Sholawat. Mau terkadang orang itu pusing, orang itu kadang puyeng, susah mikir kebutuhan ini cukup banyak sholawat udah. Sholawat, perbanyak sholawat pagi, sholawat malam, sholawat, perbanyak sholawat. Gimana kok bisa terkabul? Oh, ingin itu, ingin mobil, ingin sepeda, ingin rumah, ingin apapun ya, ingin punya usaha ya, yang usahanya dalam keadaan bangkrut, berbanyaklah sholawat. Gimana caranya sholawat? Antara bibir dan lidah serta hati nyambung kepada Allah dan Rasulullah. Kita itu lihat sepeda kayak gini ini baru kemarin kita ke tempat showroom, kita sholawati. Waktu itu saya, Gus, sama Mas Yudi. Nah, di situ kita pegang, kita sholawat, berbanyak sholawat. Lalu kami pikir banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Oh, ternyata sebentar lagi kita akan penutupan 40 malam safari. Dan di situ di saat kita acara-acara besar itu biasanya kita pakai karak-karaan untuk dakwah kita. Untuk majelis kita butuh karak-karaan untuk mengawal ulama-ulama untuk sampai ke tempat lokasi. Ini ada berbagai bentuk. Ini ada warna biru. Ini harganya sekitar 40 juta lebih. 40 juta lebih, ini tahun 2020 baru. Kelahiran keluaran Itali. Jadi jangan pernah kecil hati yang punya inginan, pengen mobil, pengen rumah, pengen bangun toko, pengen punya usaha, udah perbanyak sholawat udah. Harus yakin antara lisan, hati itu nyambung kepada Allah dan Rasulullah. Bagusnya warna hitam. Ini warna putih. Yang paling bagus warna mana, teman-teman? Ini tujuannya kita juga nanti kalau ada acara. Ini Mas Bambang sama Gus. Oh, mau review. Ini warna merah. Ini warna merah, nggak tahu Gusnya suka warna apa. Kalau kemarin mobil hadiah ulang tahun beliau. Nah, ini insya Allah saya beli ini untuk penutupan acara safari 40 malam, insya Allah. Kapan beli pesawatnya? Untuk Geo udah saya sholawati. Setiap naik pesawat saya sama Gus selalu sholawati. Kalau ingin sesuatu udah sholawati, perbanyak sholawat udah. Ini review. Ini yang warna merah. Udah, kalau ingin sesuatu banyak sholawat, udah pegang barangnya lalu banyak bacakan sholawat, nggak akan lama insya Allah. Yang penting yakin antara lisan, hati dengan bibir kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW nyambung. Warna merah ini yang tahu mesinnya Mas Bambang. Jangan berkecil hati, pingin usaha, pingin mobil, pingin rumah, pingin
kafe, pingin apapun, udah jangan berkecil hati. Allah Maha Kaya. Kuncinya sholawat, perbanyak sholawat. Nanti itu akan mendapatkan rezeki dari berbagai macam arah yang tidak terduga. Ini warnanya apalagi hitam sama merah. Yang di Gus itu warna merah. Tuh, review. Ini bapak yang nganter. Pingin suami, ya berdoa, bersolawat, pingin suami yang soleh atau bagaimana. Ini masih bujang ini. Ya tak promosikan ini, Mas Bambang masih bujang. Mas Radit, waalaikumsalam. Ini Radit yang asli apa akun palsu? Karena banyak sekali akun palsu yang mengatasnamakan Bang Radit sama Gus Idris. Kita itu tadi naik mobil, itu mobilnya yang diantar Mas Bambang. Mi, aku kok sholawat sambil lihat YouTube. Ya terserah, kalau sholawat itu yang penting tidak di kamar mandi. Kalau ingin hajat, ingin beli sesuatu, ini warna yang merah bagus. Punya hajat apapun harus dipegang barangnya. Dipegang barangnya. Sampean pingin beli tanah, pegang tanahnya, bacakan sholawat, insya Allah ya. Maka harus nyambung hati, lisan, bibir kita itu harus nyambung dengan Allah. Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Cepet, udah cepet, nggak mungkin nggak mungkin lama, nggak tahu lah. Kayak orang mau naik haji. Ini setia banget ini. Bukain. Makasih Mas Bambang. Bukain mobilnya. Aduh. Ya kita itu ada beberapa sopir. Ada Mas Bambang, ada Mas Yudi, ada Mas Riko, ada Mas Hafid. Itu diantar tapi. Iya. Iya Mas. Nanti kita nyoba di pertigaan. Langsung diantar sepedanya Gus ambil warna hitam. Insya Allah ya, ini untuk persiapan 40 malam safari penutupan nanti akan kita rayakan seperti miladnya Gus Idris. Mas Bambang, ini untuk sampean sama yang dari semalam buat beli rokok. Sama Gusnya kan belum dikasih rokok semalam. Kecapean tidur langsung tepar. Ya gitu teman-teman, kalau pingin apapun, sampean pingin sepeda, jangankan sepeda, sampean minta apapun pasti Allah kabulkan. Udah perbanyak sholawat. Oh gimana sih caranya Mi biar saya dapat tanah, biar saya punya rumah? Sholawat. Udah sholawat. Udah sering saya ceritakan berulang kali. Saya itu dulu waktu di Hong Kong. Waktu di Hong Kong itu kita kan di situ ada apartemen, tempat tinggal saya, usaha juga di situ. Saya sama Gus, itu sama Gus Idris kan tiap pagi keluar rumah, kadang belanja, kadang kita itu kita belanja kan di bawah apartemen saya itu lantai 3 ya. Tempat kediaman saya itu lantai 3. Di bawah rumah itu ada Alphard persis di depan rumah saya, di depan tempat tinggal saya. Saya tuh sama Gus Idris itu tiap lewat di depan rumah itu saya sholawati. Ya Allah, kayaknya mustahil ya. Alphard tahulah harganya, Alphard pasti sekitar 1 miliar atau 500 juta ke atas itu pasti ya. Itu setiap saya pagi berangkat dari rumah, sore mau keluar ke pasar, mau belanja ke supermarket, itu saya sama Gus itu selalu selawati. Saya bilang, Gus, yakin nggak Bi, kamu yakin nggak bakal punya Alphard ini? Yakin. Gus juga bertanya, sampean yakin nggak Mi? Pasti yakin, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Masya Allah, jelang beberapa bulan Allah betul-betul mengabulkan dapat Alphard.
Begitu pula sepeda. Baru kemarin itu saya Agus Idris sama Mas Yudi lihat-lihat. Di situ saya diam-diam saya sholawati ya Allah. Kalau memang ini banyak manfaatnya, kalau ini memang bermanfaat untuk perjuangan kita, ya nanti di acara penutupan 40 malam safari kita itu, kalau acara-acara besar kayak gitu buat arak-arakan para habaib ya, para ulama, untuk sampai ke pondok, sampai ke dekatnya panggung. Nah ternyata subhanallah dalam jangka 2 hari, 1 hari, Masya Allah, Allah langsung ijabah. Itulah kekuatan sholawat. Harus yakin antara lisan, lidah kita ya, bibir kita sama hati harus nyambung kepada Allah dan Rasulullah, insya Allah. Jangan berkecil hati yang belum punya rumah. Umi saya susah, jangankan beli mobil. Umi jangankan beli sepeda. Umi jangankan punya bangunan mewah. Allah itu maha kaya. Apa yang enggak bagi Allah? Saya dulu pingin ngecor lantai 3 ya, sebelum mengenal YouTube. Gus Idris sebelum mengenal YouTube, pingin ngecor itu lantai 3. Perkiraan lantai 3 itu ngecornya aja itu sekitar habis hampir 200 juta. Nah di situ di Hong Kong dalam keadaan corona ya, usaha lagi jatuh. Masya Allah, mau nggak mau ngecor itu 1 minggu ke depan harus ngecor. Kalau enggak ini besi-besinya nanti karatan, nanti rusak. Nah di situ apa? Udah nggak banyak pikir, saya bersolawat tengah malam, bersolawat ya, saya bermunajat kepada Allah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat apapun, bersolawat sampai pagi, solawat sampai pagi. Masya Allah, keajaiban dari Allah. Tiba-tiba Masya Allah, hal yang tidak terduga dari Abu Dhabi, orangnya tidak mau disebutkan namanya juga, jam 2 malam pas bulan puasa itu langsung telepon sama Umi, langsung bilang, antum butuh buat ngecor ya, katanya gitu. Nggak kenal saya sama orang itu. Antum butuh buat ngecor, butuh sekian. Orangnya langsung tahu, saya nggak tahu siapa orang itu. Padahal itu dalam keadaan corona. Di Hong Kong itu lockdown. Jangankan kita untuk usaha di sana ya, keluar rumah aja nggak boleh, dibatasi. Itulah ajaibnya sholawat, Masya Allah. Makanya jangan jangan takut bersolawat, jangan ragu, jangan berkecil hati. Jangankan cuman harta ya Allah, isi dunia pun Allah kasih. Sama harusnya di situ nih. Itu udah ya, bareng kita itu, sepedanya udah dibawa diantar ke pondok. Ya Allah, mentolo. Saya suruh naik itu sama sepedanya sama Gus. Gitu teman-teman, jangan berkecil hati ya, yang usahanya lagi anjlok, yang istrinya diambil orang, suaminya diambil orang, udah nggak usah pusing dah. Hidup cuma sekali, nggak usah diambil pusing. Kita mau pusing-pusing sekarang, besok belum tentu nyawa kita ada di raga kita. Siapa tahu malam ini, detik ini Allah mengambil nyawa kita kembali kan. Gak usah terlalu pusing menjalani hidup, nyantai. Apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, lakukan aja. Gitu. Kita ngawal sepeda. Udah mau maghrib, kita mau pulang karena sebentar lagi acara. Udah yakin aja ya, tinggal satu yang belum diijabah sama Allah, pesawat Gio. Tapi kita tidak pernah lupa, setiap naik pesawat kita sholawati, setiap naik pesawat kita sholawati. Selebihnya biar Allah yang menjawab, keputusan ada di tangan Allah. Selagi jangan nyerah ya.
mau maghrib. Iya, salawat, 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 salawat. Insya Allah. Dengan sholawat itu kita lama-lamakan cinta. Cinta dengan sholawat. Bibir kita itu ya kayak 40 malam safari ini kita mau sakit, mau gak enak badan. Udah kalau dengar sholawat itu hati kita itu akan tertarik kayak ada magnet. Disitulah karena kecintaan. Cinta dengan sholawat. Kalau kita gak cinta dengan sholawat, bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad? Karena udah ditetapkan, Allah aja bersolawat. Allah tidak sholat, tapi Allah sendiri bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berarti kalau kita mau merenung di situ, ada apa di balik itu? Gitu kan? Allah tidak sholat, Allah memerintah hambanya untuk sholat, tapi Allah juga memerintahkan kepada hambanya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah sendiri bersolawat. Kalau kita mau merenung di situ, kalau kita mau berpikir di situ, ada apa di balik solawat? Kok Allah sendiri bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW? Beli Lamborghini kapan? Wah, kalau masalah kayak gini nih mesin-mesin Agus ya. Agus sama Mas Bambang sama Mas Yudi tuh yang tahu. Memang nggak tahu. Umi ngikut aja ya. Kalau kemarin mobil Pajero itu ulang tahunnya Gus. Nah ini insya Allah kita untuk merayakan penutupan 40 malam safari. Penutupan di bulan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita buat arak-arakan pakai mobil ini, motor ini insya Allah. Kita sebentar lagi closing ya, karena udah mau azan maghrib. Ya, VR nih. Waalaikumsalam, jalannya udah mulai macet. Doakan insya Allah penutupan safari nanti kita taruh di Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad, kalau kita nggak bentrok, nanti kita akan datang lagi ke Jakarta bersama rombongan. Ada apa di Jakarta? Ya pasti udah tahulah informasi-informasi di Jakarta ada apa. Kita akan hadir insya Allah ke sana. Dari situ penutupan safari 40 malam akan kami taruh di Sabtu malam Ahad. Hari ini malam keberapa Bi? 24 ya Bi ya. Hari ini acara safari malam ke-24. Beberapa hari lagi kita akan penutupan ya. Ini termasuk dakwah kah Umi? Dakwah kita juga butuh fasilitas. Dakwah kita butuh kendaraan, kita dakwah itu dari nol dulu. Ya, pernah suatu ketika kita itu ada seorang habaib dari Surabaya. Kasihan. Kita itu waktu itu belum punya kendaraan. Habib itu datang ke majelis kami itu dengan naik angkut, naik mikrolet, ya. Di situ pas waktunya acara sampai ketinggalan, terlambat karena angkutnya macet. Nah disitulah kita punya motivasi, ya Allah, ini cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW datang dengan ikhlasnya. Saya ingat sekali itu termasuk guru kami. Beliau pesan gini sama Gus Idris, Gus, nanti kalau kamu udah menjadi orang yang sukses, Gus,
Kalau kamu nanti udah menjadi orang besar, Gus, kalau kamu nanti udah punya nama di hadapan orang-orang, di hadapan manusia, jangan pernah lupa dengan sejarah ini, jangan pernah lupa dengan perjuangan ini. Itu pesan dari seorang Habib dari Surabaya. Beliau datang ke majelis kami, beliau mendukung kami. Waktu itu kami belum memiliki kendaraan apa-apa. Nah, beliau datang ke majelis kami itu sampai terlambat naik mikrolet, naik angkut. Ya, berarti dakwah itu juga butuh fasilitas. Kita nggak akan bisa keluar kemana-mana kalau kita nggak ada kendaraan. Gitu. Ya udah azan, saya tutup dulu ya, saya closing. Saya dukung ya, doa, amin amin. Saya doakan kembali teman-teman yang masih dalam keadaan susah cari pekerjaan ya, masih belum punya rumah, belum punya jodoh, hatinya masih galau, masih dalam keadaan sakit ya. Tetap yakin kepada Allah dan Rasulullah. Yakin, gak ada yang mustahil bagi Allah. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka Allah juga akan baik kepada kita. Itu aja, tuh penutup dari saya. Akhirul kalam, kita sambung lagi nanti di acara majelis. Jangan pernah berkecil hati ya. Ikuti kata hatimu, selagi tidak menyimpang dari syariat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.